Bertemu lagi dengan saya Resa Rahmawati dengan NIM 23140123 Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar. Berikut tutorial cara membuat cerpen dari media Canva. Caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, tentunya kalian harus menyiapkan aplikasi Canva terlebih dahulu. Kemudian klik dan masuk ke dalam aplikasi. Di sini kalian bisa mencari template yang kalian butuhkan. Untuk membuat cerpen, saya akan mencari template hewan. Nah, kemudian di sini kalian akan menemukan template yang sangat lucu dan menarik. Kalian bisa memilih template atau tema yang dibutuhkan. Dan di sini saya akan memilih template yang sebelumnya saya gunakan. Ini template yang telah saya edit sebelumnya. Saya memilih cerpen tentang gajah dan semut. Untuk teks ceritanya, kalian bisa mencari atau membuat terlebih dahulu sebelum diedit ke dalam template. Kemudian dengan gambar kalian bisa sesuaikan dengan tema cerpen yang kalian gunakan. Kalian bisa klik elemen untuk mencari gambar yang kalian butuhkan. Dikarenakan saya memilih tema cerpen tentang semut dan gajah, jadi di sini saya akan mencari hewan semut terlebih dahulu. Terus kalian pilih gambar semut yang menurut kalian bagus untuk cerita. Kalian pilih saja gambar semut yang gratis tanpa berbayar. Setelah kalian memilih gambar semut, kemudian disimpan ke dalam template, kemudian kalian cari gambar gajah. Lakukan hal yang sama, yaitu setelah gambarnya muncul, kalian bisa melakukan cara seperti tadi. Pas kalian mencari gambar semut, yaitu kalian bisa memilih gambar gajah yang menurut kalian bagus, lalu pilih gambar yang gratis. Nah, inilah hasil cerpen yang telah saya edit sebelumnya. Cerpen tersebut menceritakan tentang perselisihan antara gajah dan semut, yang pada suatu hari beberapa kawanan gajah sedang bersenda gurau secara tidak sengaja merusak sejumlah sarang binatang. Salah satu sarang yang rusak itu adalah sarang semut. Karena tak ingin lebih banyak lagi sarang rusak karena ulah kawanan gajah ini, seekor semut mendatangi kawanan gajah ini. Sang semut meminta kepada kawanan gajah untuk tidak bersenda gurau lagi secara berlebihan. Namun permintaan semut ditolak, malah pemimpin kawanan gajah ini memberi suatu tantangan. Ia dan kawanannya baru akan pergi kalau semut bisa mengalahkannya. Pemimpin kawanan gajah yang memiliki tubuh paling besar di hutan merasa bahwa di hutan ini tidak ada yang mampu melawannya. Ia pernah mengalahkan sapi, kerbau, dan bahkan harimau yang perkasa. Hal inilah yang membuatnya merasa semut bukan tandingannya. Tantangan dari pemimpin kawanan ini pun akhirnya diterima semut. Dalam pertandingan itu, gajah yang memiliki kaki sangat besar segera mengincar semut yang badannya jauh lebih kecil. Ketika akan diinjak, semut segera naik dan menggigit kaki gajah. Namun kulit gajah terlalu keras. Semut lalu berpikir sejenak. Saat itulah semut segera masuk ke dalam telinga gajah dan langsung menggigitnya. Gigitan ini membuat gajah kesakitan dan bergulung-gulung. Akhirnya gajah menyerah dan semut dinyatakan sebagai pemenang. Seperti yang sudah menjadi perjanjian sebelumnya, begitu pemimpin kawanan gajah dapat dikalahkan, kawanan gajah itu pergi dan kepergian mereka membuat kawasan hutan menjadi tenang. Sebelum pergi, kawanan ini membantu hewan-hewan memperbaiki sarangnya. Pesan moral dari cerpen tersebut yaitu jangan merasa paling hebat hanya karena merasa memiliki badan yang paling besar dan tenaga paling kuat. Berikut ada hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran membaca. Yang pertama, meningkatkan membaca dengan lancar. Yang kedua, memperluas kosakata. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman bacaan. Dan yang keempat, menumbuhkan minat membaca. Selanjutnya, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran menulis. Yang pertama, sebagai inspirasi dan ide dalam menulis. Yang kedua, pengembangan keterampilan menulis naratif. Dan yang ketiga, pengembangan keterampilan mengorganisir ide. Selanjutnya, dalam keterampilan menyimak. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan mendengar. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman lisan. Yang ketiga, dapat menumbuhkan apresiasi terhadap bahasa. Dan yang keempat, dapat membangun keterampilan berdiskusi. Nah, apa saja sih kelebihan dan kekurangan cerpen dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia? Adapun kelebihan cerpen dalam pembelajaran, 1. Mudah dipahami, 2. Menarik dan menghibur,
3. Memperkaya kosakata dan pemahaman bahasa. 4. Meningkatkan kemampuan membaca. 5. Mengenalkan berbagai genre dan gaya bahasa. 6. Membangun daya imajinasi dan kreativitas. 7. Mengajarkan nilai-nilai moral. 8. Memudahkan diskusi dan analisis. Selanjutnya, kekurangan cerpen dalam pembelajaran. 1. Terbatasnya cukupan materi. 2. Keterbatasan pilihan cerpen yang sesuai. 3. Membutuhkan bimbingan guru.